Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirik. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Iya. Mau perang ada jimatnya. Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Apakah betul jimat adalah amalan syirik? Syirik yang dimaksud itu syirik akbar. Yang kalau ada orang menggunakan itu jimat, orangnya masuk dalam ancaman seluruh kebaikannya hangus dan dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa syiriknya tidak diampuni sama Allah, sebagaimana klaim orang Wahabi. Paham tidak? Jawabannya tidak dalam tanda kutip, selagi orang yang menggunakan jimat itu tidak meyakini bahwa jimat itulah yang menyelamatkannya. Jimat itulah yang membuat laris dagangannya. Jimat itulah yang menyebabkan pernikahannya dengan seorang wanita jadi gampang. Jimat itulah yang menyebabkan keinginan-keinginannya itu tercapai. Selagi tidak seperti itu, jimat bukanlah bagian dari amalan syirik akbar. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Nabi bersabda, ad-damimatu syirkun, bahwa jimat adalah syirik. Kalau dilihat zahir hadis, tentu orang terjebak, sebagaimana orang Wahabi terjebak dalam memahami ini hadis, bahwa jimat adalah syirik. Berarti semua pengguna jimat adalah orang yang terjebak dalam kesyirikan, menjadi orang musyrik. Paham tidak? Kalau lihat zahir hadis maka terjebak seperti itu. Tentu tidak. Tidak. Kalau hanya melihat zahir hadis langsung kita memvonis itu amalan adalah sebagian dari amalan syirik akbar, maka berapa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang zahirnya itu mengatakan bahwa orang amalkan itu amalan dalam keadaan seperti ini, orang itu jadi syirik. Telah menjadi syirik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man shalla yura'i faqad asyraka, wa man shama yura'i faqad asyraka, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Barang siapa solat supaya dilihat orang, dan orang solat Allahu Akbar lillahi ta'ala, lewat mertuanya muncul di hatinya sedikit kasih khusyuk supaya dilihat mertua, kasih panjang solat supaya disenangi mertua. Maka kalau lihat terjemah hadis zahir, berarti orang ini telah terjebak dalam syirik akbar. Sama juga orang puasa atau orang bersedekah untuk dilihat orang. Maka terjemah zahir faqad asyraka, tatkala qad, lafaz qad masuk kepada fi'il madhi, maka maknanya itu menjadi tahqiq, artinya sesungguhnya. Kalau lafaz qad masuk pada fi'il mudhari bermakna kadang-kadang. Kadang juga lafaz qad kalau masuk kepada fi'il madhi terjemahnya jadi madhi qarib. Qad akaltu, belum terlalu lama saya sudah makan. Ya, saya sudah makan tapi waktunya belum terlalu lama. Tetapi dalam hadis ini qadnya bukan untuk menunjukkan madhi qarib, tapi untuk bermakna tahqiq. Man shalla yura'i faqad asyrak, barang siapa salat supaya dilihat orang, maka dia telah berbuat syirik, sesungguhnya dia telah berbuat syirik.
Siapa yang puasa supaya dilihat orang, sesungguhnya dia telah berbuat syirik. Barang siapa bersedekah supaya dilihat orang, maka sesungguhnya dia telah syirik atau berbuat syirik atau telah menjadi orang musyrik. Padahal tidak ada satu ulama pun yang menjelaskan di bawah ini hadis. Mungkin orang Wahabi iya kali. Tidak ada yang menjelaskan bahwa orang yang sholat tadi yang awalnya lillahi ta'ala, saat mertuanya lewat, dia sengaja kasih panjang rakaatnya, berdirinya kasih tenang supaya dilihat mertua. Tidak ada satu ulama yang beri fatwa bahwa orang ini telah terjebak dalam syirik akbar. Sama juga puasa dan sedekah. Tetapi ulama menjelaskan bahwa orang ini telah terjebak dalam syirik asghar yang kita sebut dengan riya. Riya. Begitu pula sabda Nabi SAW, al-farqu bainal imani wasyirki tarkus salat. Perbedaan antara iman dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Kalau lihat zuhir hadis, berarti orang tinggalkan sholat telah terjebak dalam kesyirikan. Tetapi tidak ada juga ulama yang mengartikan seperti itu. Hatta orang Wahabi. Hatta orang apa? Orang Wahabi. Maka sama juga hadis tadi, an-namimatu syirkun. Jimat adalah syirik, maksudnya bahwa tatkala seseorang berkeyakinan dalam menggunakan itu jimat, oh kalau saya perang pakai jimat, jimat ini akan selamatkan saya. Saya dagang pakai jimat ini yang akan membuat saya punya dagangan jadi laris, dan seterusnya. Baru syirik. Orang itu terjebak dalam syirik, amalannya amalan syirik, orang jadi musyrik. Masuk dalam ancaman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Masuk dalam situ. Tetapi kalau orang menggunakan jimat itu hanya sebagai sebab, walaupun jelek, saya tidak mengatakan, saya tidak anjurkan bahwa pakai jimat, tidak, jangan kamu pahami salah paham. Dan saya juga bagian dari orang yang menolak untuk memakai jimat itu. Menolak. Tetapi tidak boleh seenak dewi, semena-mena kita langsung memvonis seseorang tatkala menggunakan itu, mengamalkan itu amal, kita langsung mengatakan dia orang musyrik. Memvonis orang yang tidak musyrik menjadi musyrik, orang yang memvonis jadi musyrik. Sama juga dengan sesat. Kalau sebatas asbab tidak menjadi syirik, tetapi tentu kalau ada yang menggunakan itu amal terjebak dalam dosa, tetapi dosanya tidak sebesar dosa syirik hakiki atau syirik akbar. Hanya sebagai asbab itu, tidak sampai ke sana dosanya. Pelakunya tidak menjadi musyrik. Zaman dulu itu, kalau ada muncul satu bintang tertentu, maka turun hujan. Maka ada sebagian orang mengatakan bahwa mutirna binawi kaza. Kami dihujani sebab munculnya itu bintang. Penjelasan di bawah itu kata-kata itu salah satunya Imam Syafi'i rahmatullahi beliau katakan bahwa kalau seandainya orang yang bilang seperti ini plus meyakini bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan. Jadi munculnya bintang itulah sebab hakiki, dialah yang menggerakkan hujan untuk turun.
maka orang ini terjebak dalam kesyirikan. Kenapa? Karena yang berhak untuk menurunkan hujan hanya satu zat, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hanya sebagai sebab, sebab itu ingat namanya sebab kan ciptaan Allah. Kadang dia bisa berfungsi, kadang bisa mendapatkan manfaat dari itu, bisa juga mudorot. Semua dalam tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Maka kalau ada yang orang hanya bilang sebab munculnya itu bintang, kami dihujani sebab. Maka ucapannya bukan ucapan syirik, dan orang yang mengucapkan tidak terjebak dalam kesyirikan. Walaupun ucapan itu tidak disukai. Maka sama seperti itu jimat juga. Jimat walaupun sebaiknya ya ditinggalkan jimat. Kenapa? Sedikit banyak dia mempengaruhi keadaan hati kita. Kita yang seharusnya belajar bergantung sama Allah, yang harusnya bergantung untuk meminta kepada Allah, belajar untuk bertawakal kepada Allah, dan seterusnya itu hubungan kita dengan Allah supaya semakin bagus. Dengan adanya jimat, lambat atau cepat mempengaruhi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Bahkan kalau dilihat haram hukumnya, haram hukum bukan hanya sebaiknya, tetapi wajib. Karena meninggalkan dosa itu adalah wajib, walaupun dosanya tidak sebesar syirik akbar. Jelas sih. Makanya jangan kita sembarang vonis bahaya. Jadi saya ulangi, khulasa, menggunakan jimat tentu dalam kacamata agama tidak bagus. Tetapi bukan berarti setiap orang yang menggunakan jimat orang jadi musyrik, dan amalan yang digunakan itu adalah amalan syirik akbar, bukan. Tidak tergantung niatnya itu. Tergantung keyakinannya. Kalau dia yakin jimatlah segala-galanya bagiku, na'udzubillah, itu baru syirik akbar. Tetapi kalau hanya sebatas asbab, tidak. Nah, cuma karena amalan itu diharamkan dalam Islam, maka wajib ditinggalkan. Berkaitan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat seorang sahabat memakai gelang yang tujuannya di situ ada jimat, apa itu? Untuk mengobati tangannya, tidak yang akan terkena satu penyakit, yang kalau penyakit itu terkena seseorang, maka jarinya itu akan bisa copot kalau kena telapak tangan. Terus Nabi sampaikan, inzah, lepaskan, karena dia tidak menambah kepada kamu kecuali pengecut, penakut. Ingat, lihat larangan atau perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melepas itu tidak menandakan bahwa amalan itu kalau diterjang seseorang jadi syirik. Dalam hadis itu sendiri tidak ada Nabi sampaikan bahwa kalau kamu tidak tinggalkan itu maka dosa-dosamu tidak akan diampuni oleh Allah. Nabi tidak bilang seperti itu. Nah, cuma Nabi sampaikan mudorot yang tadi saya sampaikan itu. Orang yang pakai jimat akan semakin hari semakin jauh dia dari Allah. Kalau semakin jauh akan muncul semakin ketergantungan dia kepada Allah semakin jauh, ketergantungan dia kepada selain Allah semakin dekat. Maka muncul itu sifat penakut, sifat macam-macam. Jelas ya? Maka ditinggalkan. Kalau ada yang amal, jangan langsung kita tergesa-gesa memfonis dia musyrik. Jangan. Tidak boleh. Kalaupun dia musyrik, bainahu wa bainallah. Selagi tidak dengan jelas, tidak dengan gamblang, tidak dengan transparan itu, kita dengar langsung. Atau lewat orang yang mu'tabar, menyampaikan mengenai orang yang menggunakan jimat tadi,
lewat diutarakan keyakinannya mengenai jimatnya itu, maka jangan cepat-cepat kita memvonis tidak boleh. Tidak boleh. Paham ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah. Subhanallah.